Ini Pak, saya pernah dengar ya katanya untuk bisa merasakan saat ini yang paling total itu ada ketika melakukan seks katanya Pak. Itu gimana pendapat Bapak? Itu pasti anak muda itu. Jadi dia jualannya di situ gitu. itu pasti anak muda itu. Anak muda yang belum nikah tapi sudah ngesek itu pasti itu. Obsesinya di situ tuh. Kayaknya sedang obsesi kayak. Jualannya emang itu jualan bisa ini bisa itulah gitu. Kalau saya melihatnya, kenapa harus seks gitu? Kan pernah kita bicarain ya di teman ngopi kan. Waktu itu kan pernah kita bicarakan kenapa harus seks gitu? Kenapa contohnya harus seks? Bukankah saat minum itu juga bisa menjadikan contoh ya? Untuk menyadari momen saat ini sangat gampang ketika saya minum kopi gitu. Kenapa? Karena ada rasa pahitnya yang masih tertinggal di sini. Ini kan lebih enak ngajak orang untuk memikirkan tentang menyadari saat ini kan. Kalau ngajak untuk menyadari saat ini tuh yang paling mudah lewat seks loh. Di sana langsung berpikir liar kan. Paling mudah mendatangkan peserta sepertinya Pak. Iya, dan pesertanya anak muda juga. Iya, pesertanya anak muda enggak juga sih Pak. Oh enggak juga. Yang tua juga kayaknya Pak banyak yang suka kayaknya. Jangan Ya, spesifik gitu Pak. Yang tua, yang kata Pak Ben, yang pengen jadi kelas berat ya. Nah, Bukan kelas bulu. Begitu yang mau banyak ngomong itu nanti kelas batas. Kelas jadi bulu Pak Ben. Kelas bulu. Kelas bulu. Kayaknya biasanya yang banyak openingnya itu kelas bulu ya. Kalau kelas berat itu gimana Pak Ben? Kelas bulu banyak uppercut, Iya. tapi nggak ada rasanya gitu. Kelas berat sekali tinju jatuh. Yang tua yang kelas berat itu ya? Kelas berat pasti yang udah ya udah gitulah ya. Apa kan itu orang? Enggak lah, enggak. Oh, itu kalau itu tugasnya Evi itu. Kayaknya butuh analisa khusus untuk itu. Jadi kadang terus terang kalau saya itu terus terang bingung itu kenapa kok dikaitkannya itu hanya tentang seks gitu, pengalaman spiritual misalnya, itu kan banyak yang mengkaitkan tentang itu, bahkan kemudian mengalami spiritual tertinggi hanya bisa dilakukan dalam seks. Gitu. Nah, kenapa kok harus seks? Ya mungkin itu ya. Kalau sama seperti kalau nulis buku kan, kalau ada orang yang belajar nulis buku kemudian tanya, Pak Agung saya mau nulis buku apa yang laris? Ya satu, tulis tentang cinta yang ada seksnya, tulis tentang agama dan tentang politik, yang cuma 3 ini. Di luar ini nggak banyak dicari orang. Pun kalau kita bicara tentang buku-buku spiritual atau video-video spiritual gitu, tapi kalau nggak ada bumbu cinta, nggak ada bumbu seksnya, nggak ada bumbu agamanya gitu, nggak banyak dicari orang. Yang datang bisa dihitung Pak. Iya, yang datang bisa dihitung. Spiritualitas yang dibicarakan secara realistis itu sangat sedikit sekali yang mau dengerin. Kurang peminat. Realistis. Tapi yang nggak realistis, peminatnya banyak. Peminatnya banyak, pasarnya banyak. Jadi gimana Pak Ben? Apa kita harus mengadakan kelas khusus untuk para kelas bulu? Perlu ya? Kalau saya kan udah gantung sarung. Apa ya? Karena nasi padangnya hanya bisa dipandang. Masih koma ya kan. Saya hanya turun ketika ada misi-misi khusus. Ya balik lagi deh ini pembicaraan yang tadi. Jangan nyampe keceplosan ya. Berarti kalau sudah gantung sarung kan perlu latihan dulu kan.
sebelum bertarung kan, nah, latihannya lama gitu. Udah pensiun dong guys. Padahal masih digantung padahal. Padahal nasi padang setahu gue masih ada loh. Jadi mudah-mudahan kan dengan video ini ada yang nggak salah paham lagi tentang perayaan gitu. Supaya yang nonton tahu kalau kita ngopinya ini jauh loh. Ya. Di Kintamani loh gitu ya. Merayakannya Jauh loh. Wedon. Nah itu. Butuh tiket pesawat. Makassar, Oh. Malaysia, Nah, Malaysia. Palangka, Samarinda. Samarinda. Hedon ya. Oh, Agung WB spiritualnya hedon. Yang diposting yang enak-enak aja. Yang nanti yang nggak enak baper. Iya, diposting yang itu. nggak enak baper. Benar. Sampai ada yang bilang ke saya, ngasih pesan pribadi, Pak Agung, kalau posting itu mbok jangan yang di kafe, di mall gitu. Dia nyuruh saya posting saya lagi di pasar, lagi beli sayur, Tapi kan pernah lagi Pak. pakai celana pendek di pos satpam itu ada, sampai ada loh yang japri saya tentang itu. Dan dikasih argumennya, jadi jangan sampai nanti orang-orang mengira Pak Agung itu hedon gitu, supaya mereka melihat posting-posting Pak Agung yang sederhana gitu. Berarti dia pemerhati juga ya. Netizennya ya pemerhati ya. Enggak, maksud saya itu kan media sosial gitu kan. Lah ngapain kita bikin serius? Dia suka-suka yang posting. Dia nggak tahu ya kalau ada orang yang hanya mampir di tempat tertentu cuman foto gitu kan. Iya. Atau lewat di depannya kemudian check in gitu kan. Biar kerikot Google-nya Pak. Kamu pernah mampir ke sini gitu ya. Check-in, sudah berapa tempat yang kita lewatin? Google pinter kok. Iya. Mbak Lisa mau tanya? Oh enggak. Tapi ini tempat-tempat kayak gini ya nggak harus di sini ya, nggak harus di sini karena kita bisa memandang gunung itu di mana aja, di pinggir sungai yang nggak perlu biaya juga bisa gitu, nggak perlu di sini. Tetapi ya mumpung kita lagi ada di sini, it's a beautiful sky. It's a big mountain, isn't it gitu. Jadi kalau kita melihat ini kan contoh mudah kan, di depan ada Gunung Batur yang megah gitu. Saat kita memandang sesuatu yang kita anggap besar, kita kan otomatis nggak bisa berkata-kata kan. Saking indahnya gitu, saking megahnya gitu kan, kita jadi nggak bisa berkata-kata. Nah ini kan bisa jadi pelajaran kita pada saat kita dimanapun juga. Mas mau nanya deh, saya jadi kembali, dari dulu nih. Jadi kalau kita itu Mas ziarah kubur ke orang tua, Ya, ziarah kubur, Aha. ya kan kadang-kadang kita udah 3 tahun, 10 tahun masih aja kita ke kuburan kan, kayaknya ziarah terus kirim Al-Fatihah lah, gitu Iya. kan segala macam. Sebenarnya tuh emang mereka ada di situ gitu loh, Mas. Itu gimana sih sebenarnya supaya gimana ya maksudnya? iya. Ya gitu loh maksudnya Iya, kan. iya. Terus apalagi orang yang suka ziarah-ziarah wali gitu Iya. loh, Mas. Coba pengen tahu nih saya. Kadang kita kadang kita harus menjaga society kan. Iya. Artinya society itu kan budaya yang sudah turun-temurun gitu. Kalau kemudian kita hilangkan begitu saja karena bukan seperti itu maknanya, kadang akan menyebabkan pertentangan Iya. opini tentang itu gitu. Iya. Walaupun bukan itu maksud. Iya.
kalaupun kemudian apakah ketika orang tua kita meninggal sudah 3 tahun, 5 tahun, apakah masih ada di situ? Oh tentu saja tidak. Iya. Nggak, tentu saja tidak. Iya. Nah, kenapa sih kok kita diajarkan kalau sama orang-orang pendulu-pendulu kita untuk selalu paling tidak mungkin ya sebulan sekali atau setahun sekali datang ke tempat orang tua? Iya. Apakah itu karena arwahnya atau rohnya yang masih ada di situ? Kan pelajarannya nggak gitu. Iya. Pelajarannya adalah kita mengingat tentang orang yang pernah berjasa kepada kita. Dan kita meneladani Iya. apapun yang pernah mereka perjuangkan kepada saya. Iya. Nah, kalau saya bisa meneladani atau menghormati itu dari rumah, Nah, kan saya nggak harus datang ke iya. makam. Ke makamnya, Nggak harus kan? Iya. Karena saya sudah bisa menghormati mereka dari rumah. Dari rumah Saya kan, bisa dari meneladani manapun mereka. kan. Iya betul. Kita Iya, lagi betul. di mana juga kayak gini tiba-tiba inget ya kita. Betul. Iya. Cuman gitu Nggak. kan. Hanya saja kan karena di makam itu ada pembersih makam, Iya. jualan bunga. Iya. Ya supaya mereka dapat rezeki kita datanglah ke makam. Iya. Supaya kita bisa ngasih uang yang bersih-bersih, kita beli bunganya, Iya. supaya ada pergerakan ekonomi di sana, ya kita boleh-boleh saja. Iya. Tetapi bukan karena arwahnya yang masih ada di Masih di sana, situ. kemudian doa kita yang akan Gentayangan dong, jangan-jangan. Nah, makanya bukan karena doa kita yang akan menyebabkan dia masuk ke apa yang dikatakan Iya, surga iya, gitu iya, kan. Nah, kita ke sana supaya ingat ya. Cuman itu ya mengingat kebaikan pokoknya. Kebaikan, terima peneladanan, kasih. betul, Kita terima juga kasih, iya. kita kan gitu ya. Nah terus satu lagi Mas, sebenarnya kan gini nih, sempet ini kan makam-makam kan udah misalnya penuh nih Mas ya semua. Gimana kalau misalnya dikremasi gitu loh Mas? Kalau saya setuju. Setuju kan? Iya, kalau saya setuju itu. Kalau saya setuju dikremasi. Dulu orang dikubur di dalam tanah kan karena tanah masih luas. Iya. Apalagi di gurun pasir kan. Iya. Semuanya tanah. Semuanya tanah, dilempar aja mislep Iya, sendiri, iya. kena badai gurun gitu. Nah kalau mau mengikuti tradisi gurun pasir ya silahkan aja gitu. Karena tanah masih luas di sana. Nah dulu pun di Indonesia karena tanah masih luas, maka tradisi itu dilestarikan dengan mengubur di dalam tanah. Hancurnya juga sama aja kan. Terurainya Iya semua. senyawa dan jadi mineral-mineral juga unsur-unsurnya akan itu sama kan juga. sama. Iya. Oke, makasih Mas. Makanya kalau saya kalau melihat populasi yang sedemikian padat, Kremasi. kalau saya lebih setuju di kremasi. Masih ya. Hanya memang kremasi itu kan biayanya mahal juga. Iya, benar. Tidak semua orang 4 juta. Apa? Samarinda 4 juta aja. Oh, Oh, karena masuk ke rumah kremasi ya. Iya. Mahal karena beli lahan. iya belilah. Lebih Apalagi mahal. San Diego Hill. Jakarta tuh sampai 5 sampai 10 tuh untuk memakan. Dan tiap tahun ada 3 tahun biaya panjangan. Enggak, tiap tahun ada bayar. Tiap bulan juga ada bayar yang bersih-bersih kan. Ada bulanannya, ada Iya, iya. kremasi kan sebentar aja. Sekali. nggak apa-apa. Oke, makasih Mas. Ada yang Sama-sama sambil makan. soalnya banyak teman-teman saya juga yang berniat ntar mau dikremasi. Udah bilang ya, tapi saudara-saudara dia berat aja saudara-saudara tuh yang apa nanti ada segala macam gitu kan kita Islam lah yang gitu-gitu tuh Mas. Karena budaya kan. Iya kan budaya. Nah, nanggepin tadi Bu Lisa ya, kalau di Banten itu emang bener tradisi, lebih ke tradisi sih. Kemudian selain itu yang berkembang adalah sebenarnya keinginan untuk dikabulkannya semua keinginan mereka. Jadi rangkaian ziarah itu mulai dari Banten ke Caringin terus kemana-mana itu selain Wali Songo itu memang mereka punya ini keinginan biar diwujudkan, minta rezeki, minta jodoh, minta apa. Ngalap berkah. Ngalap berkah, wali, iya, kayak gitu sih.
Jadi kalau saya sendiri ngelihatnya kayak budaya aja, tradisi aja, dan emang nggak bisa dihilangin dan nggak bisa diapa-apain juga gitu. Ini kita juga lagi ngalap berkah ini makanya keliling kan. Oh iya, Ini sajen-sajen. Ini sajen-sajen. ngalap berkahnya di kafe-kafe. Iya. Ngalap berkah modern. Agak hedon ya. Ngalap berkahnya agak hedon. Bahkan ada yang punya pendapat yang gini, tadi tentang ngalap berkah, tentang kafe gitu. Jadi saya ingat karena ada yang memberikan training, kalau pengen kaya, pengen berlimpah gitu, walaupun kamu nggak punya uang, kamu datang aja ke hotel-hotel mahal gitu, hotel bintang 5. Kamu masuk dulu, ngerasain ada penolakan nggak, kan gitu kan. Kemudian kamu duduk di lobinya sambil ngerasain, kira-kira aku sudah pantas nggak ya untuk tinggal di hotel bintang 5 gitu kan. Nah kemudian disarankan kan kalau memang belum, keluar dulu, besok datang lagi ke sana sampai kamu duduk di situ dan benar-benar kamu mantep pantas, sebentar lagi kamu dapat keberlimpahan. Itu juga ngalap berkah. Iya kan. Jadi ngalap berkah. Oh pernah itu saya dengar. Iya. Ya itu yang diajarin ke Mbak Mida dulu. Jangan sebut mereknya nanti. Kan metodenya gitu kan. Iya. Ingat-ingat itu ya. Terus tentang mengenai ngalap berkah ya, kalau disambungin lagi, biasanya kan selalu ada Pak ya. Kalau tadi kan Mbak bilang ada 10 santri gitu. Satu santrinya tuh bayar berapa, yang paling mahal itu ke kiainya. Nah, ngalap berkah ini selalu terkait tentang sosok otoritas yang ada di tokoh spiritual, ke kiai, ke siapa-siapanya gitu. Nah, itu fungsinya untuk mempercepat entah itu keinginannya, entah itu diampuni dosanya, entah itu dosanya langsung sampai ke Tuhan gitu. Nah, jadi selalu kalau keberkahan itu dikaitkan dengan sosoknya itu gitu, nggak berdiri sendiri gitu. Makanya termasuk yang ziarah juga gitu Pak. Ziarah kan sama, harus wali, orang yang dianggap sakti, orang yang dianggap paling suci dan sebagainya gitu Pak. Iya. Ya akhirnya kan sama pengalaman saya waktu ke mana? Karo tadi itu, Pak. Medan ya. Medan. Lupa lagi terus yang nyebut itu. Iya. Parapat. Bahwa pengantar doanya itu kan ada level-levelnya, itu kan ada level 50.000 sampai sekian puluh juta gitu, dengan level sendiri-sendiri. Nah sekarang kan itu juga terjadi di Mekah. Kalau kita nggak mau cium hajar aswad sendiri karena desak-desakan, kita kan bisa bayar orang. Orang yang cium kan. Iya, orang yang cium kan. 50 real. Dan bahkan bukan itu aja kan, kalau ada orang yang mau ke Mekah, dia kan akan kirim pesan ke teman-temannya, nitip doa apa gitu. Oh iya, kadang diposting tuh Pak, di Nah foto. kan, iya. Nih, Kalau di list ya. Di list, iya betul. Nah, padahal kan secara implisit dia bukan akan mengantarkan doa. Sebenarnya dia kan mau sombong aja kan. Aku udah pergi ke Mekah loh gitu. Iya, sebenarnya ke situ. Cuman mau sombong tapi halus gitu. Ini Mas mengenai haji ini juga, itu kayaknya mesti direkonstruksi deh. Iya, makanya kalau kita kemarin melukat, Iya. saya ajak teman-teman melukat itu kan supaya kita tahu bahwa dari tradisi Bali sendiri membuka melukat itu untuk semua agama. Iya. Karena apa? Karena itu sudah menjadi wisata budaya. Iya. Wisata budaya. Iya. Nah, pergi ke Mekah Iya. itu kan sebenarnya kan wisata budaya juga. Iya. Ada budaya masa lalu Arab, kemudian orang ke sana napak tilas, Iya. kan gitu kan, napak Iya. tilas kan. Kalau suatu saat ya kayak kemarin saya bicara di retreat, suatu saat orang Iya, Islam itu nanti. sudah tidak banyak yang ke Yang Mekah, Arab pasti akan membuka haji, Untuk bukan haji ya, tetapi kunjungan ke Mekah Wisata budaya untuk wisata itu. budaya. Iya.
karena butuh duit. Iya. Nah sekarang karena devisanya masih Udah cukup banyak, dari untuk itu Eropa. sudah cukup. Kalau enggak pasti akan dibuka itu. Iya. Dan mungkin juga travel haji yang atau umroh yang udah ada itu kan mereka juga cari keuntungan dari situ kan juga. Iya. Kapitalisasi jadi Iya. semua gitu loh Mas. Makanya kemarin salah satu teman kita Pak Saleh waktu podcast itu kan gitu. Saya tuh sebenarnya ada beban moral gitu kan. Saya sudah tahu yang sebenarnya, tapi dia masih menjalankan tour travel. Oh, iya iya. Sebenarnya nggak masalah kan, nggak masalah sepanjang Iya. dia juga mengedukasi. Iya, benar. Misalnya kalau memang Masjidil Haram itu sudah mengalami perluasan, ya katakan saja orang itu realitanya kok. Iya, tempat-tempat Kalau kita yang mau kayak Air Zam-Zam juga udah berubah. Safa Marwah udah berubah, berubah. bukan Hijir Ismail udah berubah. Ya ada kan. Kalau kita mau cari tahu buktinya juga ada. Iya. Itu bukan cerita yang dibuat gitu. Iya. Dan apa salahnya kalau kemudian si tour travel ini menjelaskan hal-hal yang sebenarnya. Tapi kan ada penolakan kan karena Akan banyak bahwa sumur Zam-Zam itu mukjizat yang tidak bisa tidak akan- habis iya. gitu. Iya. Nah debit airnya itu untuk nampung sekian juta orang yang datang itu nggak cukup kok. Itu kemujikzatannya gitu kan. Berapa? Ya cukup kalau gua. Kayaknya kita udah pada matanya udah pada 5 watt ya. Matanya siapa? Karena jam 4 kita udah melek. Ya, dan Tidurnya jam 1, bangun jam 3. Iya. Kayaknya sampai malam di hotel. Iya. Kayaknya ngalap berkahnya malam ini di hold Iya. dulu ya. Baru lanjut besok. Besok ada kelas lagi. Harus dong. Harus dong. Mumpung di sini. Lalu pinggir pantai kayaknya suara kayaknya Oh iya, kayaknya besok kita cari suasana yang berbeda lagi ya. Mungkin di pantai atau mungkin mau di beach club sekalian. Iya. Bapak mungkin ada closing? Nggak ada. Nggak ada kan? Teman ngopi kan cirinya nggak ada closing. Oh iya. Teman ngopi itu gini, munculnya tiba-tiba, pertanyaannya tiba-tiba. Iya, datang tidak diundang, pulang tidak Pulangnya diantar. tidak diantar. Jadi kalau ditanya hostnya ada skripnya nggak ada pertanyaan yang udah di list itu nggak ada. Baik teman-teman, kita akhiri sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih. Siap dikremasi.